Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menyampaikan sejarah tentang Al-Hindi. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Asabah bin Imron bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Kindi. Qais sendiri adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari suku terkenal dari Jazirah Arab Selatan, yaitu Kinda. Al-Kindi lahir sekitar tahun 801 di Kufa, Abbasiyah, Chadipate atau Irak. Ia berasal dari keluarga aristokratik suku Arab Kindi dan dibesarkan dalam lingkungan yang terpandang. Al-Kindi hidup pada masa dinasti Abbasiyah di bawah 5 kepemimpinan khalifah, yaitu Al-Amin pada tahun 809 sampai 813 SM, Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 SM, Al-Washid 842 sampai 847 SM, dan Al-Mutawakkil 847 sampai 861 SM. Bisa disimpulkan bahwa Al-Hindi hidup pada masa keemasan Islam. Pada keemasan Islam, perkembangan peradaban keilmuan sangat pesat sekali, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyidin dan Khalifah Al-Ma'mun, membuat peradaban ilmu perkembangan pesat, menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam Islam. Al-Hindi menerima pendidikan awalnya di Basrah sebelum melanjutkan studinya di Baghdad, di mana ia kemudian menjadi bagian dari House of Wisdom, sebuah pusat penerjemah dan pelajaran yang disponsori oleh Khalifah Abbasiyah. Peran di Bait Al-Hikmah. Al-Kindi bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad, sebuah pusat penerjemahan dan riset ilmiah yang didirikan oleh Khalifah Abbasiyah. Ia ditunjuk oleh Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim untuk mengawasi penerjemahan teks-teks ilmiah dan filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab. Perannya ini sangat krusial dalam menyebarkan pengetahuan Yunani ke dua Islam dan selanjutnya ke Eropa. Beberapa ulama yang menjadi rekannya di Bait Al-Hikmah, Al-Warismi, ahli matematika, dan Hunay ibnu Ishaq, ahli penerjemahan. Kutipan terkenal dalam buku Intelektual Islam yang ditulis oleh Sayyid Hussein Nasr Al-Kindi mengeluarkan pernyataannya yang sangat masyhur. Kita tidak akan malu mengakui kebenaran pengambilnya dari sumber manapun ia datang bagi kita. Bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau orang asing, bagi mereka yang mencari kebenaran tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya. Baginya adalah penghargaan dan penghormatan. Fakta menari Al-Hindi. 1. Filsuf Muslim pertama. Karena filsuf Arab pertama yang mempelopori proyek penerjemahan Yunani dan juga memperkenalkan karya tersebut kepada masyarakat saat itu. Yang kedua, Al-Hindi pemikirannya sangat terpengaruh dengan Aristoteles. Al-Hindi sangat terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Aristoteles, bahwa banyak sekali buku Aristoteles yang diterjemahkan oleh Al-Hindi. Ketiga, Al-Hindi berhasil memadukan filsafat dan agama. Dahulu pada masa Khalifah Al-Ma'mun, banyak sekali pertentangan antara agama dan filsafat. Namun, Al-Hindi dapat menjawab keresahan itu dengan menggunakan argumen. Yang keempat, menjadi murid pertama dan terakhir. Al-Hindi menjadi murid pertama dan terakhir Aristoteles di dunia timur sekaligus keturunan Arab pada bidang filsafat yang menganut pemikiran
skeptisisme. Yang kelima, menggabungkan pemikiran Plato dan Aristoteles. Al-Hindi berhasil menggabungkan dua pemikiran filsuf besar, Plato dan Aristoteles, dengan menggunakan pola neon Platonik dan neon Pythagorean. Pokok pemikiran Al-Hindi. 1. Menjelaskan bahwa filsafat dengan agama tidak bertentangan. Menurut Al-Hindi, filsafat adalah cinta kebijaksanaan, dan secara fungsional filsafat yaitu meneladani perbuatan Tuhan, pengetahuan manusia kepada dirinya, dan cinta kematian. Yang kedua, tentang metafisika. Menurut Al-Hindi, Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud lain. Al-Hindi berkesimpulan bahwa dunia ini baru dan ada penciptanya. Yang ketiga, tentang jiwa dan akal. Menurut Al-Hindi, jiwa itu adalah roh dan akal itu akal. Menurut Al-Hindi, jiwa atau roh itu tidak tersusun tetapi mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Karena hakikat jiwa itu bersifat spiritual dan ilahiyah, maka jiwa itu berbeda dengan tubuh, dan bahwa bertentangan dan jiwa itu sifatnya kekal. Ketika jiwa berada dalam badan, ia tidak memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Baru setelah ia berpisah dengan badan, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Akal. Sedangkan akal menurut Al-Hindi memandang bahwa sesuatu yang rasional adalah sesuatu yang mengeluarkan daya akal dari tempatnya yang potensial. Al-Hindi berpendapat bahwa akal sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Akal yang bersifat potensional, 2. Akal yang menjadi aktual, 3. Akal yang telah mencapai tingkat kedua. Karya-karya Al-Hindi. 1. Filsafat Al-Hindi dikenal sebagai filsuf Islam pertama dan karyanya dalam bidang filsafat termasuk metafisika dan logika sangat terpengaruh. Yang kedua, matematika. Ia memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam dengan menggunakan matematika dalam menjelaskan fenomena optik. Yang ketiga, astronomi. Al-Hindi memiliki beberapa karya tentang astronomi. Ia menulis beberapa buku tentang fenomena langit. Dalam fisika, ia memiliki karya dalam bidang fisika termasuk tentang cahaya, bayangan, pembiasan, dan refleksi. Al-Hindi juga memiliki karya dalam bidang kimia, termasuk dalam kaitannya dengan pembuatan pedang dan parfum. Al-Hindi juga mempunyai bidang kedokteran. Ia memiliki karya dalam bidang kedokteran dan ilmu pengobatan. Kesimpulan, Al-Hindi adalah sosok visioner yang melampaui batas pada zamannya. Dengan semangat intelektual yang tak kenal lelah, ia memadukan warisan Yunani, Persia, dan India dengan nilai-nilai Islam, menciptakan dasar untuk tradisi filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kontribusinya tidak hanya membangun jembatan antara budaya-budaya besar, tetapi juga mengilhami generasi pemikiran, baik di dunia Islam maupun Barat. Al-Hindi tetap menjadi simbol universal dan pencarian kebenaran melalui akal dan pengetahuan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari PPT yang saya paparkan barusan, dan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen Muhammad Anwar Idris selaku pembimbing
matkul filsafat pendidikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.